Salam bisikan. Assalamualaikum ya khatamul ghaib. Mana? Salam mana sih? Mana sih? Pas gambaran. Oke. Semua tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama saya di kesempatan malam hari ini. Kita mendatangi rumah kosong yang ada di Sikendong. Jadi berdasarkan cerita di rumah yang ini itu peninggalannya tahun berapa ya, bisa dilihat 76. Jadi di sini banyak sosok yang menempati ya. Jadi ini akibat tumbal kayak gitu guys. Nanti kita bisa masuk. Anci, jangan bilang lawang nih. Bukan apa karena bilang bangku loh nih. Nanti kita akan masuk mencoba ke dalam guys. Ada apa aja di dalam itu, mari kita lihat langsung bersama-sama ya. Mumpung ada narasumber di sini. Dan kita ada narasumbernya di sini. Langsung orang sini. Hah? Langsung orang sini. Iya, langsung orang sini. Kebetulan masih kerabatnya gitu ya. Jadi mari kita langsung saja ke TKP. Sambil buka lawang aja. Ya. Iya, teman itu. Kita singkir. Mana? Kancing ini. Assalamualaikum. Anjing kang. Begini sih kang. Apa ini bang? Sini bang. Terapa? Anjing. Dia. Makanya ini bang. Lokasi lawang digembok semua. Lokasinya karena orangnya gak ada yang di rumah. Ini sumur tuanya ini Gembok. Di sini baru suara apa cerita. Langsung narasumber. karena berhubung rumah ini banyak ular nih. Jadi di sini banyak ular guys. Coba di sungai ini ente cerita keren. Nanti dulu ya. Cek lokasi ada di Sikendong ini. Lokasinya ada di Sikendong. Jadi gini ya guys, penampakannya. Sumur tuh. orangnya tidak ada. Digembok semua. Ini Sumur tuh. gerimis ya. Bekas pembuangan Krisna Garunting di sini. Ini bekas pembuangan Krisna Garunting guys, ini guys. Tuh. Kita lihat ya. Dulu yang dibuang di sini Krisna Garuntingnya. Pas orangnya mau meninggal. Coba kita langsung tanya ke narasumber orang sini langsung. Kita nanti berbincang-bincang bersama narasumber kita yang dari sini langsung gitu ya. Oke. Jadi enak di mana ini ya posisinya? Terus yang sumur ini.
Jadi posisi saat ini saya berada di rumah kosong, ya guys. Rumah kosong ini berlokasi di daerah Sigentong, dan berdasarkan cerita dari narasumber kami itu menceritakan bahwa yang punya rumah itu menjadi tumbal pesugihan akibat dia melakukan pesugihan sendiri ya gitu. Jadi kali ini saya ditemani narasumber yang masih kerabatnya ya. ya, yang masih orang sini. Untuk nama dan lain-lain kita privasi ya guys. Monggo mas, bisa cerita di belakang layar saja nggak apa-apa di sini. Yang penting suaranya bisa kedengaran gitu lah. Sampean kan orang sini. Nah, berdasarkan cerita mistis apa saja yang ada di rumah ini mas? Sebenarnya gini ya mas, nyun sewu ya, Iya. kan ini apa karena kejadian ini terjadi orangnya itu waktu hidup ya mas. Iya. Itu katanya sih kata orang tua saya itu ingin sugih, punya Ingin kaya. dan kaya, tapi begitu berhubung orangnya yang menumbalkan bukan keluarganya sendiri, terjadinya itu nambah tahun akhirnya orangnya yang kecelakaan sendiri. Jadi kalau di sumur ini Iya. waktu punya anak perempuan itu megangin keris, namanya keris itu naga runting. Iya. Jadi nggak kuat mau bunuh sendiri, akhirnya keris itu dibuang ke Dalam sumur. Iya. Jadi semuanya ini di rumah ini ada semua mas, semacam jenis Apa saja ya? apa saja ada semua di sini. Mungkin bisa sebutkan satu persatu jenisnya apa? Iya, bisa Bisa, insya Allah bisa. Jadi yang sering yang paling penting sering mewujudkan di sini di kolam ini, kalau waktu Kamis malam Jumat itu ada orang mandi. yang di sini. Orang mandi, terus orang nangis. Sigentong. Terus ada yang lihat semacam orang perempuan cantik, rambutnya panjang, berarti semacam kayak kuntilanak. Iya, kuntilanak di sini ada. Tapi yang istimewa yang di sini itu ular mas. Iya, banyak ular di sini. di sini yang paling gede lah. Jadi kalau untuk ular yang gaib dan ular bukan gaib juga banyak di sini. Banyak. Ini fakta ya, banyak lubang sih. Jadi banyak lubang yang apa ya? Dari sana tadi juga sudah banyak. Ini ada ini di sini tuh. Ini di bawah ini ini guys, lubang. Leng. Iya, Leng. tuh lubang banyak. Jadi ular gaibnya banyak, ular itunya banyak sini. Nah, Terus selain kuntilanak, terus makhluk yang apa ya, sering mengganggu anak kecil, Sering. orang nangis. Iya. Orang nangis itu sering berwujud enggak? Sering. Tapi Berwujudnya ya apa? yang kedengaran kan tangga sebelah yang sering bicara sama saya. Waktu hari Kamis malam Jumat ada yang mandi. Di sini. Iya, siapa yang mandi? Orangnya nggak ada semua. Ini datang nih, ada yang datang nih. Tangga sebelah. Jadi ya barangkali yang nunggu di kolam sama sumur tua ini. Ini kali ini pun ada reaksi. Ini ada yang datang. Iya, salam dulu. Assalamualaikum ya Allah. Ini dalam sini kuat ini. Ya, di dalam sini guys. Karena kebiasaan yang sering tangga lihat banjir di kolam sini. Jadi sering orang mandi,
sering orang ketawa. Iya. Tapi di kolam ini Kalau misalnya ini suatu saat ada dibuka rumahnya gitu ya, kita kan mau rencana nanti mau pasang CCTV nih untuk 1 hari, untuk sekilas mencari penampakannya gitu. Terus nanti kita bisa minta izin. ya insya Allah sih, barangkali orangnya pulang dan saya bilang barangkali orangnya mengizinkan, ya kan. Iya. Jadi semuanya kan juga clearnya, juga masa depannya juga semangat. Terus berkaitan masalah orang yang menjadi tumbal di rumah sendiri. orangnya itu kira-kira meninggalnya sampai sekarang sudah berapa tahun? Ada 20, 3 tahunan lah. Masih baru berarti. Oh, Kita 3 tahunan. baru 3 tahunan. Berarti ini status rumah kosong baru 3 tahun. Kosong mah udah 50 tahun ada rumah ini. Waduh. Kosong. Ada ya. Wah, 50 tahun. 50 tahun. 50 tahun Tapi kan guys, bukan main-main. 2 tahun 3 tahun paling anak-anak pulang atau enggak kadang dibuka pintu. Kalau banyak. enggak pulang ya kayak gini keadaannya. Ada interaksi, cuman ya itu tadi ya, interaksinya Pintunya dikancing ya. iya nggak bisa kita sebutkan karena memang nggak kelihatan sih ya. Emangnya dulu pesugihannya pakai apa? Tuyul apakah Iya itu mas, sebenarnya itu apa yang berdasarkan cerita orang? cerita. Kayak semacam waktu itu saya kurang memahami. Jadi semacam apa, sejenis apa kurang memahami lah. Jadi keinginnya orang itu, maunya itu kehidupannya memang pas itu mas. Oh, Inginnya Kayak mendadak ya. Tapi kan menumbalkan orang keluarga lain, masih kerabatnya jadi kakak Sadi lah iya istilahnya. yang jadi korban adiknya itu, tapi itu sudah menjadi korban, sudah kena. Anaknya adiknya istilahnya berarti kan orang itu kan kakak Sadi. Iya. Punya anak tapi yang diambilnya anaknya itu. Oh, iya. Berarti gitu ya. Itulah guys, kalau kita gelap mata, gelap hati, ya begini, ibarat rem blong. Jadi nggak ada kendali. Seseorang kalau keimanannya ngedon, lemah, pikiran pun terbawa hawa nafsu, akhirnya terjerumus ya tadi. Akhirnya yang timbul ya gitu, seperti ingin langsung kaya, ingin enak, Mendadak, iya. Jadi sebelumnya warga-warga sini pada curiga nggak ini? Ya mempunyai kalau keluarga tangga-tangga atau keluarga ya paling orangnya kan punya usahanya kan di Jakarta mas. ini Jadi kan ya udah lihat semua lah. iya. Oh usahanya dagang atau apa gitu kan, orangnya ngojek baja, yang bininya itu punya usaha warteg. Waktu itu kejadiannya kayak gitu kehidupannya. Itu tadi cerita yang naga runting dibuang. Emang udah berapa lama? Itu hampir 40 tahun ada mas. 40 tahun. Karena di sini. terjadi waktu gaman itu, waktu anak perempuannya itu masih gadis. Waktu itu Jadi megang itu langsung dimasukin, mau bunuh sendiri, akhirnya ada yang lihat, diambil terus dibuang ke sumur ini. sini. Sumur ini ya. Iya. Ini sumur pembuangan naga runting teman-teman. Ini sumurnya. Jadi rumah ini walaupun begini tapi ya itu tadi saya dari sana sudah kayaknya
mencium apa ya, aroma yang aromanya, tidak energi yang kuat. Lumayan ini guys kalau buat apa ya, mediasi ya. mediasi. Kalau untuk di mediasi lumayan ini, kita kan sambil menyelusuri ya tadi untuk Nanti bisa kesini lagi. iya. Dan ada lagi nanti kisah yang berikutnya yang pasti lebih seru lagi. Siluman babi ya. Ya, siluman babi, tapi bukan babi ngepet guys, tapi siluman liar babi ya, Cuman asli. iya. Jadi di sini penuh ini. Seandainya kelihatan ini di belakang, itu udah kumpul ini. Mungkin dia memanggil yang lain-lain. Ini masih dalam apa namanya? Boleh dikatakan kayak anak buah manggil-manggilin gitu di sini. Ya, cuman kayak gitu sih. plafonnya sudah rusak. Iya. Ini Udah pun 50 tahun kayak ditinggalin. ngeri ini guys. Kalau lihat di dalamnya juga ini sudah ngeri. wah lebih Iya, lebih ngeri. hambatannya lebih berat mas kalau kita Lebih ngeri lagi. walaupun ini rumah sebelah rapat banyak tangga, tapi kalau ini mau udah 50 tahun lebih, ratusan malah ada. Coba kita sambil jalan ke depan sambil menelusuri kanan. di sebelah sana ya guys. Namun kita banyak Di sini pipitan kayak kita sendiri. Coba kita ini langsung cerita dari narasumbernya ya guys, bukan kaleng-kaleng. Ini sofa yang lama ditinggal. ini ada sofa yang ditinggal. Ini nampak dari depan seperti ini guys ya, itu tuh. Bahkan ini bangunannya pun, nah nih saya perlihatkan nih banyak leng-leng lubang nih, itu ini lubang tuh. Jadi lubang dulu guys tuh. Hati-hati kalau di sini. Ini memang lokasinya nggak bisa diakses orang, nih nggak bisa. Kita pun tadi masuknya agak susah. Ada ya? Ntar dulu kan. Nih, ini dari depan ini. Ya. Ya. Kita lihat reaksinya di kamera ya. Apa yang terjadi? Ini ada di depan nih. Biasanya ngeblur biasanya. Dia belum interaksi tadi. Ini sudah lumayan lama banget ini guys. Ayo ke samping. Yuk coba kita lihat ke sampingnya. Samping kan. Lewat sini enak kok. Nih. Waduh. Serem banget ini guys, yakin. Jadi dari samping kayak gini nih. Tuh ya. Bisa Anda lihat sendiri. Jendelanya pun ini kayaknya bisa dibuka ini. Apa enggak? Ngeri. Kemalahnya lebih kita lebih sekolah. Ini mburi. Jadi ini penuh misteri guys. Ini rumah tinggi, ditinggal lebih dari 50 tahun ya. Lebih 100 tahun ada ini rumah. Kan ada bangunannya. Iya, kan ada nih. itu. Tahun Kita 1976. 76. Halaman itu ya. Tahun. Halaman pipitan saya. Ini benar-benar nggak pernah di apa? Loh, bisa Anda lihat ya di depannya juga wadah sintru banget guys. Kita nih di sini aja banyak lubang nih, asli lubang melulu ini. Mari kita lihat tuh ya, lihat taunya ya.
kelihatan ya. Tahun 197 Ntar 6 kurang tahu nih. 1976 tuh ya, di Sigentong ini lokasinya guys. Coba lampunya ke sana. Nah, nggak kelihatan ya, tapi yang jelas ini tuh 1976 ya. Iya. Nah, ini rumah sudah lama banget ini. Jadi malam ini kita menelusuri lokasi-lokasi yang energinya kuat, atau apa ya istilahnya, kita sambil mencari ini dulu. Karena untuk mediasi kita kan lagi sambil menyiapkan dulu gitu ya. Belum ada yang pas menurut kita, ini orang fisiknya masih belum pada mampu. Jadi Biar sambil maksimal. iya, biar hasilnya maksimal. Soalnya kita nggak tipu-tipu ya guys. Semutnya banyak tuh, pindah yuk. Iya mau di anak eno. Kita lihat sini guys. Waduh, interaksinya banyak ini. Ini sekilas nampak dari sampingnya sudah gitu banget. Kita tadi mau masuk nggak bisa guys, pintunya dikunci. Temu. Kita lanjut sini mas, cerita mas. Aduh. Anong yang mana? Oh, yang mana? Lanjut cerita di sini yuk. Kita cerita di sini. Karena narasumbernya kita privasi, jadi kita intinya biar kelihatan kedengaran suaranya aja. Posisi di Sigentong ini guys. Nanti biar kita duduk di sini. Jadi bangunannya seperti ini guys. Yuk, duduk sini mas. Mas. Jadi gitu ya guys. Sebenarnya kita sudah nemu titik di sini. Kalau tempat yang sering dibuat untuk berkumpul itu letaknya di sini, yang kita tunjuk tadi di sumur. Di sini pun tadi ada ini di sini. Jadi banyak interaksi. Di sini banyak interaksi. Ini ada cerita apa dulu di sini? Dulu ada orang sering mandi, Terus yang bukan ada lagi, ada orang nangis, ada lagi. ular, Nah, terus Gandarwo, ya benar. Genderuwo ada ya. ada semua di sini. Yang orang tinggi besar Kumpul ada. kemana? Sering Ada. ke sana. Ah. Saya sebelumnya nggak pernah kesini guys, tapi saya ini baru kesini ya mas ya. Saya tahu ini di sini ada sosok-sosok yang ya kayak gitulah. Jadi orang tinggi besarnya pun ada. Ini ada jalan yang ke makam tadi. Ada ya? Nyambung. Nyambung. Ada ya. Jadi ini lokasi berdekatan dengan makam pemakaman umum gitu guys. Nanti lanjut ceritanya kalau misalnya sudah menemukan titik yang terbesarnya kayak kemarin kan ya. Waktu kita di kuburan, kita sambil mencari-cari titik terbesarnya ini ada di mana gitu kan, sambil kita ngobrol-ngobrol, sambil kita memahami, meneliti
ternyata ada di sebelah lokasi pojokan. desa Sigentong. Jadi ini guys, di depannya pun itu sudah apa ya, menurut sampean gimana tadi di depan rumah serem kan? Lumayan. Di depannya pun sudah serem, makanya di lokasi ini nggak pernah ada orang kesini, bener-bener nggak pernah diinjak orang ini rumah. Udah 50 tahun. Iya udah 50 Lebih. tahun lebih katanya, kosong itu udah 50 tahun lebih guys. Jadi bukan waktu yang pendek ya tadi ya, pasti lama. 7 hari aja dikosongkan, itu langsung dipakai oleh saudara-saudara kita yang Iya. tak bisa dilihat mata. Nah ini sudah 50 tahun, bayangkan berapa penuhnya penghuni sini. Iya, penuh banget. Ibaratnya penunggu itu sudah anak pinak. Ya. Tuh. Di depannya pun serem, apalagi di sininya, guys. Sebab ini posisi rumah. Ini di belakang rumah orang semua. Jadi ini rumah di belakangin orang semua. Dari rumah ini, rumah itu semuanya ke arah sini, ke belakangnya ini. Jadi ini paling belakang, ibaratnya begitu. Jadi benar-benar aksesnya ditutup, nggak ada hawa ibaratnya. Makanya itu tadi akhirnya karena nggak dapat akses jalan juga. Padahal sebenarnya itu ya. Jadi itu guys, malam ini mendapatkan cerita seru sebenarnya. Pada saat itu mas, apa namanya, pihak yang keluarga ini meninggal, ada yang pulang dari perantauan. Pulang semua mas, Pulang semua ya. Pulang semua. Tapi Ini dipakai ya. berarti tahun ini nyampe 7 hari terus 40 hari orangnya pada pergi semua masing-masing. Ngomongnya dapat kamera mas, biar apa penonton tahu. Jadi berdasarkan keterangan dari narasumber kita itu, penghuni nggak mau di sini ya, nggak mau nungguin ya. Jarang yang beda mas, karena posisi negatifnya yang penuh di sini kayaknya Galak, luar ini galak biasa ini. ya. Ini galak. Di depannya pun ya itu kayaknya yang dimaksud ada. Ya. Jadi penampakan di malam hari ini hanya ada interaksi berupa kayak apa ya, boleh dikatakan apa ya, kayak angin panas, Energi. ya energi gitu. Jadi kita nggak bisa inilah, nggak bisa ungkapkan maksudnya. Saya bisa mengetahui itu energinya lumayan kuat Pemilik yang meninggal ini laki-laki perempuan? katanya. Pemilik yang meninggal. Semuanya mas, Oh berarti laki-laki keluarganya itu mati semua ya, Keluarga tak tersisa satu pun. Karena bisa anak-anaknya paling yang tersisa anak-anaknya, itu. cuman kedua sang Sakit. pencari kekayaan tersebut mati semua karena tidak bisa mencari tumbal, akhirnya memakan dirinya sendiri. Itu berdasarkan keterangan narasumber ya guys. Kita nggak mengada-ngada, kita di sini memburu sejarah dan kisah nyata gitu ya. Artinya yang kita bicarakan di kalian semua, di hadapan kalian itu real, memang benar-benar nyata, Kisah nyata ini. kisah nyata. Jadi ini
kisahnya penghuni rumah itu menjadi tumbal ya. Jadi teman-teman semua, kalau kita kepepet masalah ekonomi atau lain sebagainya, kita jangan sampai ambil jalan pintas, karena ujung-ujungnya kita sendiri yang akan susah. Betul? Betul, betul. Itu tadi itu kan akibat ibarat mobil ya, remnya blong. Jadi manusia itu kalau mengendalikan dirinya enggak didasari dengan kekuatan Kontrol. iman, itu akan seperti itu guys. Benar, makanya kita harus percaya dengan Allah, bukan siapa-siapa ya. Itu tadi ya, untuk menguatkan iman kita harus gitu kok. Sebenarnya dalam ajaran Islam pun itu banyak yang diajarkan, seperti doa-doa pesugihan itu ya banyak, seperti sholat duha itu ya juga bisa memberikan kemudahan dalam rezeki kita, surat waqiah dan seterusnya itu bisa memanfaati diri kita sendiri sehingga akan dipermudahkan semua rezekinya, bukan dengan jalan yang berteman dengan setan, karena ya ujung-ujungnya kita sendiri yang akan menyesal di dunia dan di akhirnya, teman-teman. Betul. Gini mas, untuk yang bisa didekatkan sini kan, untuk yang menjadi tumbal yang di sana sih, adiknya enggak? Adiknya ya, itu anaknya adiknya Anak daripada ada ceritanya. Awalnya gimana dia? sakitnya apa kalau Awal-awalnya. itu ya, awalnya sih ya saudara meninggalnya itu Sini, kata orang tua saya meninggalnya itu aneh gitu mas. meninggalnya aneh. Berarti Ciri-cirinya orang waktu mau meninggal itu hitam semua di badan. di badan hitam semua, kosong ya. langsung kemudian langsung sudah nggak ada. Bisa kita tolong nggak rohnya tadi? Ya kita kirim doa aja, namanya siapa? Namanya siapa namanya? Sakit Nanti itu disebutkan di belakang saja ya. Nanti insya Allah kita akan bantu ruhnya dia, sebab dia korban tadi. Kita kasihan ya, soalnya di alam sana kan memang, apalagi orang yang menjadi tumbal kayak gitu, ibarat kerja rodi guys. Kerja rodi kan kerja paksa, nggak ada bayarannya, siksa lagi, ibaratnya kayak gitu ya. Kasihan lah kita sebagai orang yang masih hidup, sesama manusia kita harus saling tolong menolong. Maka dari itu nanti di belakang kita insya Allah akan kita hadiah Al-Fatihah untuk yang diduga menjadi kayak gitu guys. Mudah-mudahan sih dia dilepaskan dan dikembalikan kepada Sang Kholiknya ya, yang Maha Kuasa gitulah. amin. Amin. Mudah-mudahan seperti itu. Karena ini narasumber yang bersangkutan itu merupakan kakak apa adik? Keluarga ya. Adiknya korban. Nanti akan kita tolong untuk rohnya di sana. Mudah-mudahan kita doakan supaya diterima di hadapan Allah dan diampuni segala dosa-dosanya gitu ya guys. Karena itu tadi harapan kita yang masih hidup itu perbanyak amal ibadah lah intinya. Jadi harapannya hanya itu, kita hidup, bukan berapa banyak hartamu, bukan, tapi berapa banyak amal ibadahmu. Hidup kita itu masih ada kehidupan yang mau dijalani lagi selain di dunia ini. Iya betul ya. Sadar nggak sadar, konten saya ini mengajak kita semua agar Sadar diri sadar diri untuk
menjaga keimanannya masing-masing, maksudnya supaya nggak tumbang dalam menghadapi situasi dunia yang penuh dengan carut marut ini ya. Iya kan, dunia itu petang. bener-bener ini guys, kalau kita apa ya ikutin ada bahaya. Ada orang beli ini pengen, ada orang beli ini pengen, itu akibatnya kita yang akan menjadi korban dari setan-setan yang mengganggu kayak gitu. Iya. Itu guys, makanya dari segi ini nggak ada untungnya lah. Yang ada untungnya ya orang yang banyak amal ibadahnya. Mudah-mudahan di konten kali ini, di malam hari ini, video ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua dan bisa memperingatkan kita semua akan adanya kematian. Nggak usah yang apa ya madorot itu dikerjakan, atau yang melanggar syariat Islam dikerjakan. Jangan, lebih baik kita hidup apa adanya, yang penting sehat, syukuri apa adanya ya. Nggak perlu kita mengejar yang sesuatu ya. Insya Allah kehidupan kita tenang guys. Saya pun lagi belajar kayak gitu soalnya ya. Dan untuk malam hari ini bagaimana, kira-kira cukup sampai di sini ya? Nanti bisa cukup sampai di sini dulu ya guys. Nanti di lain hari berikutnya saya akan menelusuri sejarah apa itu siluman babi yang ada di sini. Yang lebih seru lagi lah intinya ya. Yang lebih seru lagi ya, yang lebih kita seru simak lagi episode berikutnya. Biasa guys, sambil kita mencari energi mana yang masih bisa kita apa ya jalani. Bahasanya ini lagi ngiring ya, lagi menakar kekuatan. Lagi menakar kekuatan untuk mediator kita nanti. Iya. Ini orang kuat ya, dimasukin energi yang dari sini ya, itu kuat tinggal itu orangnya. Soalnya banyak orang yang meminta untuk ada mediasinya gitu. Jadi akhirnya saya coba nusuri dulu, karena efek sampingnya kita kasihan guys. Kalau orang fisiknya nggak kuat, kita paksain untuk menjadi mediator kayak gitu. Ini hawa yang kita masukin ke orang itu yang jadi mediator. Ibarat orang dibakar guys, sakit, menjalar kemana-mana, ini luka. Tapi kan luka ini orang ngupil sembuh. Kalau ini kan berkaitannya di dalam, itu bahayanya di situ. Jadi sarafnya ya, pun terganggu. Sarafnya pun ya. Jadi begitu, kita nggak sembarangan mencari mediator yang untuk mengungkap kayak gini. Tempatnya juga saya nggak mau rame-rame. Ada di sini ada apa itu, nggak mau rame-rame. Yang jelas nanti ada mediator pun kita sembunyikan, ruangannya kita sembunyikan, biar nonton di channel saya saja sudah. Jangan nonton di lokasi lah, kita nggak mau rame ya tadi. Soalnya mengundang keramaian itu ada resiko buat kita, takutnya yang tidur. Nah itu dia. Terus bukan itu aja, resiko lain sampingnya si orang lain penonton ini ada yang kosong, ada yang enggak, kita kan nggak tahu. Terus tiba-tiba semua ya. Dia keserang, siapa yang mau ngobatin kan? Itu kalau dia tahu kita kalau kita tahu dia sakit, kita samperin. Cuma kan itu nggak tahu. Makanya sabar dulu guys, untuk sahabat-sahabat Facebook saya dimanapun Anda berada ya. Jadi di kesempatan malam hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Yang paling penting sholawat Ya, jadi bersama channel kurang lebihnya untuk konten malam hari ini, jika ada salah saya minta maaf yang sebesar-besarnya, baik dari tutur kata saya maupun dari cara penelusuran saya maupun dari cara menjelaskan
pemburu sejarah. Ini kita pemburu sejarah, tujuannya agar kita bisa menjadi wawasan kita gitu ya, semuanya memberi ilmu. Jadi nggak ada gunanya mengikuti arus riwayat-riwayat kayak gini guys, nggak ada gunanya ya. Jadi dari saya sekian dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi enggak ya Kau di sini makan apa? sambil kita jalan pulang ini mata saya bayang-bayang. Nih biar pemirsa tahu jalanan di sini awetnya minta ampun. Ini guys ya, maksudnya pun kayak gini guys, nggak sembarangan loh ya, jalannya satu orang tuh, Anda lihat akses rumahnya banyak kayu yang malang-malang. Aduh,